Sekali lagi saya perkenalkan untuk Bapak dan juga Ibu. Ini adalah konten kreasi dari rekan-rekan dari BNL Paten. Merupakan sebuah wadah bernama Haki Bawa Hoki untuk seluruh halayak ramai, baik itu viewers dari YouTube ataupun dari sosial media, mulai dari yang awalnya nggak tahu apa itu sebenarnya kekayaan intelektual sampai sangat-sangat awam menjadi tidak awam mudah-mudahan, dan yang mungkin sudah advance bakal menjadi lebih expert atau bakal menjadi lebih taat juga dengan peraturan-peraturan yang ada mengenai seputar HKI seperti itu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan nantinya juga sekali lagi akan dapat dengan kita memanfaatkan haki akan kita dapatkan hoki ya. Tidak hanya untuk diri sendiri sekali lagi, tapi untuk perusahaan juga mungkin, dan bahkan yang lebih penting lagi adalah untuk negara ya. Jadi bersama-sama kita saling bermanfaat satu sama lain. Baik, selamat pagi Bapak-bapak dan satu Ibu. Ya, ini kok saya agak maju ya, kayak agak nggak enak. Nah, gini ya. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi ini bukan main ya, saya bisa satu stage sama orang-orang hebat ini ya. Waktu awal kali technical meeting bukan main ini, Pak Benny menjelaskan ya. Kita foto dulu boleh ya. Iya Bang, ini karena likes-nya kalau dari sosmednya Pak Benny rame bukan main ya. Jadi kita pansos boleh lah dikit-dikit. Baik, boleh saya izin mohon dapat berkenan untuk dapat memperkenalkan diri secara singkat ya masing-masing. Akan saya mohon izin terlebih dulu akan saya persilakan untuk Bapak Benny Mulyawan selaku founder dari BNL Paten. Ya, berdiri atau duduk aja? Duduk aja Pak, kan ya? kita santai-santai aja, ini udah santai nih. Terima kasih, saya Benny Mulyawan, kok kebetulan juga angkatan pertama konsultan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi sekarang ini kita ini kebetulan dapat momen Hari Haki sedunia, di mana masing-masing punya area sendiri. Di JKI, makanya sekarang kayak di JKI gak datang dari Kanwil, kemungkinan besar dia ke acara besarnya. Karena acara besarnya itu adalah Hari Haki Sedunia. Kebetulan yang dari DJKI baru bikin acara di tanggal 30 April. Nah, tapi nggak tahu kalau mungkin persiapannya kan agak panjang. Saya hari-hari gini juga kita juga mempersiapkan calon-calon konsultan kekayaan intelektual. Nah, konsultan kekayaan kita memperkenalkan profesi yang namanya konsultan kekayaan intelektual juga, yang nanti rencana bulan September kita akan bikin acara yang pertama untuk konsultan kekayaan intelektual juga di Surabaya. Nah, konsultan kekayaan intelektual itu apa ya? Ya kita ya dianggap expert untuk mengurusi paten, merek, hak cipta, desain industri. Nah, kita punya tidak cuma pendaftaran aja, kemungkinan ada yang penolakan, kita terakhir sampai ke komisi banding. Mungkin juga rekan-rekan juga pernah tahu juga apa itu komisi banding. Di Indonesia komisi banding itu hanya ada dua. Pertama komisi banding merek, yang kedua adalah komisi banding paten. Kebetulan BNL Paten pernah mencicipi keduanya. Dan moga-mogahan dari sini ya akan bertumbuh juga, karena kalau tidak ada peran konsultan, mungkin cerita hari ini bisa nggak jadi. Karena memang titik nolnya ada di bea cukai untuk rekordasi. Tetapi sebelum rekordasi itu pasti ada, kita punya syaratnya adalah sertifikat merek. Nah, BNL Paten ini adalah memang dari awal khusus untuk mengurusin sampai terbit hak yang namanya sertifikat merek, baik itu sertifikat merek, sertifikat paten, sertifikat desain. Kalau hak cipta sekarang namanya bukan sertifikat lagi, namanya surat pencatatan ciptaan. Begitu sedikit singkat tentang diri saya. Makasih. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Benny Mulyawan. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Bukan main Bapak Benny. Berikutnya untuk narasumber yang kedua adalah akan saya persilakan untuk dapat memperkenalkan kembali mungkin Bapak Tarto. Boleh. Silahkan. Makasih Mas Dani. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kenalkan saya Tarto Sudarsono. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara 2 yang bertugas di kantor pusat Bea Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Memang kedengarannya jabatannya menyeramkan gitu ya, kejahatan lintas negara. Tapi tenang Bapak-Bapak, apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendaftar rekomendasi kami janjikan hospitality yang terbaik dari Bea Cukai, karena kami akan layani dengan sepenuh hati. Tapi kalau misalnya ada barang impor palsu yang masuk, akan mendapatkan wajah-wajah marah dari kami akan tindak dan kami akan proses tindak lanjutnya melalui hukum yang berlaku. Makasih, begitu aja Pak Dani. Baik, terima kasih banyak Bapak Tarto. Itu tadi ya
Tegas bukan berarti tidak ramah. Nah, hospitality tetap dong. Selama kita taat aturan, kita juga tidak bakal ditindak ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada lah. Saya percaya untuk yang ada tendensi untuk melakukan itu ya. Dan untuk yang berikutnya sekali lagi ini satu-satunya wanita yang ada di stage ini, wanita spesial juga. Ini bahkan Ibu Merin, mohon maaf, di sini di cue card saya sampai ada notes khusus terbold ya, atau tebal sekali dicetaknya. Ibu Merin, tolong diberikan waktu perkenalan yang lebih panjang karena beliau ini sebagai kuasa yang membantu rekordasi HKI pertama se-Indonesia. Titipannya Pak Beni. Ini Pak Beni, karena yang kasih visa saya Pak Beni gitu ya. Jadi harus dibacakan Bu Merin. Silakan Ibu Merin. Selamat pagi, terima kasih founder dari BNL Paten Pak Beni yang telah mengundang saya, Ibu Lia juga, dan seluruh dari Bea Cukai Pak Tarto dan juga seluruh klien dari BNL Paten. Mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya, nama saya Merine Harisa Putri. Saya perwakilan dari MMP Law, barangkali kalau dari PT UBS, Kepuh Kencana Arum ataupun dari Susanti Megah sudah pernah kenal dengan saya. Jadi kami itu MMP Law itu merupakan rekanan dari BNL Paten yang membantu di bidang litigasi ataupun non litigasi, khususnya juga di hak kekayaan intelektual. Nah, memang selama ini pengalaman saya itu untuk rekordasi ini, kalau yang pertama mungkin bukan ya Pak ya, mungkin kalau yang pertama itu dari yang ballpoint gitu. Cuman kami memang yang pertama melakukan rekordasi. Jadi semenjak PP itu keluar dari Pak Beni meminta rekan MMP Law untuk membantu klien-klien BNL yang mau melakukan rekordasi, khususnya yang memiliki kegiatan ekspor impor, karena itu kan sangat berpengaruh. Nah, mungkin untuk hari ini saya akan memberikan sedikit pengalaman, sharing pengalaman kami dari MMP Law untuk mewakili Bapak dan Ibu waktu itu dari PT Amplas Sindo. Jadi yang tadi Amplas yang memang gagal, kami sampai ke pengadilan, namun memang tidak dilanjutkan. Nah, nanti mungkin akan saya ceritakan alasan-alasan mengapa bisa ketika rekordasi, terus kemudian masuk pengadilan, namun tidak dilanjutkan. Itu tadi, itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu Merina. Ini bagus sekali ya, maksudnya mohon maaf Bu, takutnya nanti ternyata yang ini audio yang untuk saya. Mohon maaf, permisi, mudah-mudahan nanti bisa kembali Ibu Merina ya. Jadi nanti memang insight-insight yang seperti itu yang kami butuhkan gitu Bu ya, cerita-cerita seperti ini karena ini juga merupakan mudah-mudahan bisa menjadi ajang transfer pengalaman seperti itu ya. Bahkan Ibu nanti juga akan ada, oke lah nanti lah ya, kalau saya spoiler sekarang nggak seru jadinya gitu ya. Nah yang pertama, ini kan akan saya jelaskan Bapak juga Ibu, akan saya kembali terangkan bahwa tema kita untuk di Haki Bawah Hoki Special Edition Hari HKI Sedunia 2024 ini adalah mengenai rekordasi, penegahan, jaminan dan juga penangguhan sementara, seperti itu Pak Tarto ya. Nah, namun untuk yang pertama kali saya akan bertanya terlebih dahulu untuk Pak Beni. Bapak Beni, untuk tadi kan sudah disampaikan atau dipaparkan gitu ya oleh Bapak Tarto, selaku dari Bea Cukai gitu ya, mengenai rekordasi itu sendiri. Nah, untuk Pak Beni sendiri, sebenarnya proses perekaman atau rekordasi yang dilakukan melalui BNL Paten itu seperti apa Pak? Sejauh ini adakah cerita-cerita tertentu yang bisa mungkin di-sharing bersama kita semua gitu? Iya, makasih Pak Dan. Itu rekordasi karena kita termasuk yang awal-awal ya. Sehingga kita ini termasuk orang yang juga bantu Bea Cukai. Iya, bantu Bea Cukai. Bukan lagi cerita tentang apa itu merek, bukan. Tapi cara pandang Bea Cukai dan cara pandang yang dari pihak merek itu, dari DJK itu berbeda. Nah yang jelas karena titik masuknya itu syaratnya harus punya sertifikat merek. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat merek itu membutuhkan waktu bisa tahunan. Kalau sekarang bisa cepat ya, bisa 7 bulan. Bahkan kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja di boosting bisa 4 bulan. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua sertifikat merek itu bisa kita gunakan sebagai syarat? Itu kan problemnya. Ternyata ya, betul. Kalau di kita di DJKI ya, terutama untuk sertifikat merek, di situ panduannya adalah nice class. Memang dari dulu, dari awal-awal itu termasuk yang 2019, kita nice class-nya adalah nice class-an. Artinya kita sebenarnya nggak ikutin nice class, kita nggak punya instrumen. Kita baru ikut instrumen nice class, kita ngakuin nice class itu baru 2023 sebenarnya. Nah cuman karena ini udah kadung jalan, ya sudah
Kita di sertifikat ada nice class-nya. Kita kalau nice class itu NCL. Sedangkan kalau di Bea Cukai itu pandangannya adalah HS code. Nah, bagaimana kita punya konversi antara HS code dengan nice class. Itu PR pertama. Karena apa? Karena bisa beda nih HS code dengan nice class. Setidaknya nice class yang kita batasi, nice class yang bisa untuk kita masuk perekaman itu adalah nice class yang kelas 1 sampai kelas 34. Artinya nice class itu kan ada 45 kelas. Kelas 35 sampai 45 pasti tidak bisa. Karena kelas 35 sampai 45 itu jasa. Sedangkan kelas 1 sampai kelas 34 itu merek dagang. Jadi yang bisa masuk perekaman adalah merek dagang. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan pemohon merek. Kita sudah tidak lagi menggunakan bahasa pemegang merek. Karena pemegang merek itu di Undang-Undang 15 2001. Nah, kalau misalkan dari Bea Cukai ikut pemegang merek, berarti dia masih ikut yang 15 2001. Kenapa kok ikut 15 2001? Karena pada saat aturan ini disusun dan sampai ke bawah, itu memang aturannya adalah kelihatannya yang terlihat masih Undang-Undang nomor 15 2001. Istilah kita adalah pemilik merek. Jadi beda nggak pemilik merek dengan pemegang merek? Nggak sama. Karena akhirnya pemegangnya itu akhirnya kita lempar menjadi kasih turunannya adalah pemegang lisensi. Itu anakan, seperti kayak kita punya kartu kredit, ada bapaknya, ada anaknya. Nah, cuman masalahnya yang kedua ini, pemilik merek di Indonesia mungkin 90% itu atas nama perorangan. Nah, menjadi kendala ketika mau melakukan rekordasi. Di Bea Cukai minta badan usaha. Nah, itu yang kejadian, maka akhirnya karena kliennya juga ngotot mau nggak mau akhirnya kita pakai instrumen pengalihan hak. Kita lakukan pengalihan hak karena skema lisensi tidak diakomodir, maka kita lakukan pengalihan hak dari orang ke PT. Baru itu bisa jalan. Nah, kemudian yang ketiga, di Bea Cukai juga tidak mengenal namanya multiclass. Nah, ketika sertifikat merek itu bisa kita punya multiclass. Itu yang kadang-kadang bingung loh, kok bisa punya kelas 2 sama kelas 5, kelas 6 bisa. Kita bisa 1 sampai 45 itu diakomodir dalam satu sertifikat merek. Nah, ini akhirnya PR-PR yang kayak gini yang akhirnya kendala di awal. Nah, siapa sih yang ini? Kalau dari pertama-pertama prosesnya kata Pak Tarto butuh waktu 1 bulan. Itu awal kita butuh 2 bulan lebih, mungkin 3 bulan. Karena mungkin awal ya, masih awal 2019. Kalau awal-awal orang baru buka itu kan masih hektik ya. Ini gimana nih kayak. Coba setidaknya ada satu momen di mana kalau misalkan yang dulu ada namanya Madrid Protokol pendaftaran merek internasional di 2018 itu hektiknya minta ampun di DJKI. Nah, kalau yang rekordasi awal itu hektiknya minta ampun di Bea Cukai. Karena yang awal-awal kita harus maklum. Cuma dalam makin kesini saya lihat makin bagus. Mungkin itu dari sisi awal-awal ya dari saya, karena dari pihak BNL itu bagaimana sertifikat merek itu keluar. Nah, ketika sertifikat merek itu keluar, ternyata kok kendala mau merekam nggak bisa karena 90% pendaftar merek itu adalah perorangan. Nah, pendaftar merek bisa jadi pemilik merek kalau sertifikatnya terbit. Kalau hanya belum terbit itu hanya posisi dia hanya pendaftar merek, bukan pemilik merek. Nah, ketika sudah terbit sertifikatnya dia udah punya hak, nah itu bisa jalan. Itu jalan cuma apa di DJKI-nya. Di DJKI-nya jalan tetapi di Bea Cukai belum tentu jalan karena dia harus melakukan satu action lagi, yaitu dia harus merubah ke PT, pengalihan hak. Nah, pengalihan hak kendala lagi, PT-nya belum ada. Nah, itu jadi akhirnya dia bikin PT dulu, habis PT-nya ada baru bisa ke PT. Nah, PT-nya nanti yang melakukan rekordasi atau perekaman. Jadi di sini untuk bisa ekosistemnya komplit semua, yang pertama ada DJKI-nya dalam bentuk sertifikat merek. Yang kedua ada peran notaris. Kenapa? Kalau misalkan dia perorangan harus pengalian, dari notaris di sini signifikan. Kemudian balik lagi ke DJKI untuk pencatatan. Setelah itu baru bisa lakukan rekordasi. Nah, begitu lakukan rekordasi, perlu lagi kalau misalkan ditemukan ada pihak perbankan. Nah, di sini kebetulan ada perbankan, ada 2 nih. Perbankan, dan perbankan pun harus dituntut secara cepat untuk menerbitin bank garansi. Karena waktunya itu speednya tinggi. Mungkin lebih cepat daripada putusan Mahkamah Konstitusi, cepat dia, cepat banget. Tep. Nah, itu lebih cepat. Nah, itu kendala demi kendala. Setelah di perbankan juga kendala, kemudian harus dibawakan bank garansi itu kemana? Ke Jakarta. Kalau misalkan dia di daerah, susah tuh.
prosesnya harus dibawa ke Jakarta karena mainnya harus terpusat, harus di tempatnya Rawamangun situ ya, bawa ke situ. Kemudian ketika ditemukan kelihatan ting ini ada dari nota intelijen ya, dari intelijen menemukan ini ada ini. Oke, berarti dari klien kita kontak suruh ngurus apa? Suruh ngurus bank garansi lagi. Nah, bank garansi 2 kali. Jadi orang-orang selama ini kalau baca itu bank garansi cukup 1 kali, dengan 2 kali. Harus dihitung berdasarkan apa? Barang garansi kedua ke nilai pabean, kejar lagi ke tempatnya. Misalkan kalau perak dikejar dulu ke perak, kalau priuk harus ke priuk. Berapa dihitung nilai pabean. Begitu nilainya segitu, kita lampirkan ke klien oke langsung jalan ke bikin proses bank garansi. Habis itu dibawa lagi dari Surabaya, bawa lagi ke Jakarta. Jadi memang itu prosesnya maunya pelayanan cepat, tapi akhirnya orang yang nggak biasa dibikin cepat, baca tuh bangun ya untuk urusan itu. Kemudian sampai pengadilan, proses lagi. Begitu sampai minta penetapan di pengadilan, proses. Karena pengadilan kan untuk awal-awal dia alasannya belum di FGD-in sama Mahkamah Agung. Jadi aturan yang Perma nomor 6 2019 itu belum di FGD-in sampai ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tapi anehnya di Surabaya bisa jalan. Jadi tepuk tangan dulu yang Surabaya ini. Tepuk tangan yang dari Surabaya cepat. Mantap. Gercep berarti, iya bener. Jadi yang terakhir saya waktu itu ngomong sama panitranya, bilang Surabaya itu ngawur katanya. Mungkin bukan ngawur, mungkin pengen instan Pak. Iya, cuma memaksa dia untuk belajar ulang. Iya. Tapi dengan adanya sekarang udah kayak lancar nih. Untuk Surabaya, Jakarta, moga-mogaan kan pengadilan niaga ada 5 nih. Jakarta, kemudian Surabaya, yang Makassar kayak belum. Kemudian ada Semarang, kayak Semarang udah. Kemudian satu lagi Medan, kayak Medan sama Makassar belum. Kayak Semarang sudah jalan. Jadi yang jalan baru 3. Jadi yang 2 itu bisa jadi nanti butuh FGD lagi itu. Mungkin itu secara dari sini. Baik, terima kasih banyak Pak Beni ya, yang tadi sudah menjawab dengan sangat-sangat lengkap beserta juga dengan kendala-kendala Pak, tadi saya dengar Pak ya. Nah, untuk mengenai kendala sendiri sebenarnya dalam proses rekordasi ini, sebenarnya betul atau tidak Ibu Merin ada yang namanya jalur hijau? Nah itu boleh dijelaskan mungkin digunakan mic-nya Ibu Merina, itu sebenarnya jalur hijau dalam proses rekordasi itu maksudnya seperti apa itu Bu? Ya, jadi halo ya, maaf kayaknya nggak bersahabat sama saya kayaknya ya. Cek. Sama saya juga enggak nih Bu. Iya. Jadi ketika kami mendampingi klien waktu itu PT Sukses Bersama Aplasindo dan sudah masuk ke rekordasi, perekaman sudah dimulai, kemudian ada notifikasi dari pihak Bea Cukai, mungkin bisa ditunjukkan Mbak Astrid contoh notifikasi. Ya. Ini saya mendampingi klien PT Sukses Bersama Aplasindo ini juga karena Pak Beni ya. Pak Beni yang sebagai seorang founder langsung ayo semua yang memiliki kegiatan ekspor impor harus memasukkan ke rekordasi. Jadi pertama kali PP dari yang Negahan itu muncul, kemudian Perma muncul, Pak Beni langsung meminta seluruh kliennya untuk ini. Nah ini contoh, jadi ketika awal saya masuk rekordasi hingga keluar notifikasi bahwa ada barang dari luar yang masuk, impor yang masuk ke yang diduga palsu itu ada 1 tahun. Jadi ini ketika notifikasi ini Pak keluar jam 10 malam saya ingat. Jadi memang Bea Cukai itu bekerja 24 jam per 7 hari. Jadi saya iya, jam 10 malam saya ditelepon, kemudian jam 10 malam saya diminta untuk melihat Caisa dan bahwa ada dari pihak luar yang masuk ke Indonesia. Ada dugaan pelanggaran. Nah, disinilah titik awal kami harus melakukan konsultasi juga ke Bea Cukai dan juga ke prinsipal waktu itu PT Sukses Bersama Aplasindo mau tidak untuk menindaklanjuti ini. Benar-benar 2 hari. Benar-benar 48 jam kita dikejar-kejar. Nah, oke. Nah, jadi nanti dari Caisa itu akan muncul pemberitahuan seperti ini, kemudian ketika dari pihak klien atau prinsipal waktu itu PT Sukses Bersama Aplasindo setuju, kemudian kami diwajibkan untuk segera membuat permohonan dan juga bank garansi. Itu yang paling membuat kita agak sedikit kebingungan karena posisi waktu itu dari Tanjung Priuk dari Bea Cukai Tanjung Priuk bukan Surabaya. Jadi kami harus terbang ke Jakarta, kami harus koordinasi dan untuk bank garansi itu cuma dapat waktu 2 hari.
itu ada 2 jenis bank garansi. Pertama untuk jaminan operasional sekitar 100 juta itu pasti di aturan undang-undangnya. Kemudian yang kedua adalah sebesar dari, kita harus melihat dari ringkasan bea cukai. Jadi ketika proses itu tadi yang prakordasi ada sekitar 3 hari itu, hari yang kedua kami harus keluarkan bank garansi 100 juta. Maka daripada itu untuk dari perbankan mungkin ya harus siap-siap ya. Dari kita jam 7 pagi itu perbankan, waktu itu saya tanya apakah bisa bank-bank swasta waktu itu di Jakarta Pusat. Mereka mintanya bank-bank dari pemerintah, contoh kayak seperti BRI, BNI, Mandiri. Cuman kan kami nggak bisa memiliki otoritas buat meminta mereka kan. Akhirnya kita meminta diskresi untuk boleh tidak bank swasta. Waktu itu dari klien ada Bank Maspion. Jadi jam 7 pagi, malam itu kita di Jakarta, jam 7 pagi kita sudah telepon kepala cabangnya untuk memberikan bank garansi. Jadi nanti kemungkinan kalau ada yang dari Bank Panin, Bank Mayapada, mohon jam 6 pagi pun itu harus dilayani gitu kan. Nah, jadi memang ketika itu jam 7 pagi kami telepon di Surabaya harus keluar bank garansi. Akhirnya baru bisa keluar jam 12 siang. Kita masukkan lagi ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok itu tadi ternyata tidak serta-merta bank garansi langsung bisa diproses oleh KCBC Tanjung Priok waktu itu. Jadi membutuhkan konfirmasi bahwa itu benar-benar bisa dari pihak perbankan. Jadi waktu itu harus juga mencari kepala cabang hingga kita jam 5 tuh koordinasi dari pihak bea cukainya juga. Nah dari situ selesai, kami pikir sudah selesai, sudah masuk 100 juta jaminan, tetap diproses. Kemudian langkah selanjutnya ini yang juga tiba-tiba saja kita baru tahu, karena kan perma hanya berupa tulisan, perma nomor 16 tahun 2019 itu, nomor 6 tahun 2019 ya, berupa tulisan saja, tapi prakteknya itu sangat membuat jantungan waktu itu, karena ada jangka waktunya ya Pak ya, itu mepet jangka waktunya. Terus kemudian sudah dapat 100 juta kami kasihkan ke bea cukai, kemudian dari bea cukai mengeluarkan ringkasan itu tadi. Nah di ringkasan itu keluarlah nominal yang memang sejumlah dari barang yang akan ditegah biasanya. Barangkali ada situ nggak contoh ringkasan? Nanti akan keluar seperti ini. Iya, 300, iya waktu itu 400. Ada tidak? Nah, enggak apa-apa, nanti dilihatkan di sini. Jadi itu yang kedua. Meminta sekitar hampir 400 juta. Dan itu juga pagi-pagi lagi kita minta lagi untuk dibawakan ke pengadilan, karena ketika tidak ada itu ya, tidak ada ringkasan, tidak ada bank garansi, terus tidak ada legalitas perusahaan, dan paling penting tadi juga examiner juga itu harus penting, harus ada juga. Ketika syarat-syarat itu semua tidak dipenuhin, nah ini contohnya jenis dan nomor kemasan, nah itu nilai pabeannya. Jadi ini bank garansi ini harus ada pada waktu 1 hari. Karena besoknya saya harus masukin, nggak ada besoknya sih, siangnya saya harus masukin ke pengadilan. Jadi pagi jam 6 itu saya minta 329 juta ini, siangnya jam 12 saya harus masukin ke pengadilan karena waktu yang sangat mepet. Jadi perbankan barangkali nanti ada disiapkan tips-tips supaya bisa keluar cepat bank garansi, karena setahu saya nggak mungkin keluar 1 hari. Tapi waktu yang klien kami alhamdulillah bisa. Nah, jadi di sini tadi jam 12 siang saya memasukkan permohonan itu ke pengadilan. Contohnya Mbak Astrid kalau ada permohonan pengadilannya barangkali. Nah, jadi 1 hari itu setelah bank garansi dapat, saya langsung harus ke pengadilan untuk memasukkan permohonan. Nah itu harus menyiapkan semua persyaratan, barangkali nanti dari perusahaan-perusahaan itu harus menyiapkan legalitasnya, ringkasan dari bea cukai, kemudian bank garansi, dan juga bukti-bukti sertifikat merek itu penting, dan patut jadi notice juga ya, nanti untuk mereknya itu yang digunakan itu harus sama dengan sertifikat. Jadi warna apa, jadi waktu itu ada yang klien saya tuh warnanya itu biru yang kita daftarkan, terus mereka juga ada di pasaran warna hitam, warna apa itu banyak, jadi mau nggak mau harus didaftarkan semuanya mereknya, sewarna-warnanya etiket labelnya itu. Yaitu kita jadikan bukti pengadilan semuanya hingga mendapatkan nomor permohonan, dalam waktu 2 hari itu harus disidang. Di situ 2 hari disidang. Nah ini tadi kan Pak Tarto sempat menyebutkan, memang waktu yang kita 2 hari ini, kita memang mundur Bapak Ibu. Waktu yang klien saya memang waktu itu mundur karena apa? Tadi itu yang masalah jalur hijau.
jalur hijau. Jadi waktu awal sekali penegahan dilakukan itu kami nggak bisa melihat barang lawan. Jadi barang yang palsu kita nggak berani lihat. Sedangkan jaminan 300 juta ini akan hilang jika memang barangnya itu bukan barang palsu. Jadi ini tadi itu dari klien kami itu berpendapat bahwa ketika saya tidak mendapatkan, saya tidak tahu yang ditegah itu seperti apa, saya juga nggak berani menjaminkan 300 juta saya hilang. Jadi ketika sudah masuk ke pengadilan itulah yang jadi permasalahan kala itu. Jadi makanya saya kurang tahu, mungkin sekarang sudah ada solusinya. Waktu zamannya saya tidak ada solusinya. Jadi benar-benar saya cuma dikasih X-ray. Hanya X-ray saja yang tidak terlihat Bapak Ibu, mereknya di barangnya tidak cuma terlihat hitam putih aja. Makanya kita tidak, yaitu tadi Amplasindo kenapa mundur, ya dari sisi bisnis mungkin merugikan ya kalau tidak melihat jenis barangnya. Barangkali sudah ada solusinya seperti itu. Jadi ya kalau yang untuk jalur hijau sih begitu sih yang selama ini pengalamannya. Baik, permisi. Terima kasih banyak Ibu Merin. Ya, ini sebenarnya gimana ya? Kalau tadi kan sudah menyampaikan juga ya, saling bercerita menurut Pak Beni seperti apa, menurut Ibu Merin seperti apa. Sebenarnya ini adalah waktunya versinya Pak Tarto gitu ya. Cuman ternyata ini menurut tim-tim panitia takutnya nanti tidak keburu sholat Jumat Pak Tarto. Jadi mungkin nanti silakan untuk berdiskusi kembali kan, karena memang ini kan secara untuk diskusi, secara penampilan boleh pada saat ini Bapak dan juga Ibu, tapi mudah-mudahan setelahnya akan terus bersilaturahmi ya Pak Tarto ya. Karena nanti akan dijawab, karena nampaknya sudah banyak juga teman-teman ini yang akan bertanya juga kepada Pak Tarto, karena tadi pemaparannya sangat-sangat kompleks sekali, nampaknya sangat-sangat kompleks. Ini barangkali juga monggo, barangkali ada yang ingin bertanya, ini boleh acungkan tangan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu untuk tim nanti menuju. Oke. Ibu, Bapak, Ibu yang mana? Ada yang ingin menanyakan mengenai rekordasi atau mengenai tema kita di acara pagi menuju siang hari ini? Kalau belum ada, nah ini silahkan untuk mungkin menyusun juga, mungkin sekarang sedang menyusun ini ya pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh ke Pak Tarto, mungkin ke Pak Beni juga gitu, ke Ibu Merin, silahkan sambil dipersiapkan, sambil saya akan persilakan untuk Pak Tarto terlebih dahulu ya, untuk gimana Pak, memberikan tanggapan tadi cerita Ibu Merin nih, cerita Pak Beni, silakan gimana Pak Tarto. Makasih atas kesempatannya. Ya, hampir nggak dapat kesempatan ya kan, gitu. Nggak ada yang nanya. Makasih Pak Beni dan Bu Merini atas input dan masukannya dan diskusinya, sharingnya. Ini yang kami harapkan. Jadi ketika Bea Cukai berangkat ke sini, ini yang kami harapkan, masukan, input untuk bahan evaluasi memang ke depannya. Tapi kami coba jawab dulu atau tanggapi dulu dari pertanyaan tanggapan Pak Beni tadi ya. Yang pertama tentang kelas kode. Bahwa di DJKI memang ada istilah kelas ya. Untuk membedakan apa? Bisnis. Membedakan produknya. Di bidang apa kelas bisnis. Kalau di Bea Cukai itu memang pakai HS code. Karena memang pertimbangannya berbeda Pak. Pertimbangan dan tujuannya berbeda. Dasar hukumnya pun berbeda. Kesepakatan internasionalnya pun berbeda. Karena diawali dari hal yang berbeda, prosesnya berbeda dan tujuannya berbeda. Menurut pendapat kami Pak, ya nggak apa-apa, masing-masing aja jalan. Perbedaan itu tidak untuk disamakan, tapi untuk saling melengkapi. Jadi itulah yang kami jalankan selama ini. HS code jalan berdasarkan ketentuannya, kelas merek tadi atau hak cipta jalan sesuai kepentingannya. Tadi juga ada pertanyaan lanjutan tentang multi kelas. Mungkin masih relevan ya tadi multi kelas, berarti nggak relevan juga terkait HS code berarti Pak ya, kalau multi kelas ya. Kalau untuk butuh konversi untuk kepentingan silahkan kalau dari pengusaha A atau law firm atau istilahnya konsultan HKI mau buat konversinya, monggo silahkan. Cuma dalam hal ini khususnya Bea Cukai tidak memerlukan itu Pak. Jadi kami masing-masing jalan, toh DJKI juga sudah robust ya sistemnya di bidang kelas-kelas tadi, silahkan jalan masing-masing aja. Terus yang kedua masalah badan usaha perorangan, boleh kok perorangan menjadi badan usaha, bukankah begitu Pak? Jadi PT perorangan kan dikenal juga gitu. Sebenarnya begini, badan usaha itu kan levelnya lebih rendah pada badan hukum ya. Badan usaha itu lebih mudah sebenarnya. Jadi sebenarnya PMK atau PP ini memudahkan untuk mendaftar rekordasi, memudahkan.
Kalau badan hukum kan harus didaftarkan di Kumham, kalau badan usaha kan tidak. Intinya apa? Yang kami butuhkan cuma akte pendirian memang. Nah, SOP ini yang memang tidak bisa kita langgar. Akte pendirian ini yang harus ada. Jadi misalkan dia perorangan, kalau memang dia mau jadi PT perorangan, harus ada aktenya untuk bisa mendaftar ke kami, ke rekordasi. Tapi apabila tidak bisa pun, sekali lagi, Bea Cukai kan tidak satu-satunya yang melindungi HKI di Indonesia. Ada DJKI, ada Polri. Apabila ada informasi yang tidak bisa rekordasi tidak bisa dilaksanakan, tapi ada informasi barang palsu masuk, bisa disampaikan ke mereka, nanti kita berkolaborasi, bersinergi melakukan pengawasannya di setelah perbatasan. Gitu kan kita bisa informasikan juga selama di dalam. Lalu ada pertanyaan dari Pak Beni juga tentang kemarin 2 bulan, janjinya 30 hari. Nah, ini perlu kami luruskan juga. 30 hari itu sejak dokumen lengkap dan benar. Jadi kalau baru masukin tapi masih kosong, nggak mungkin dong kita janjikan 30 hari. Kan kewenangannya bukan di Bea Cukai. Ya lengkapin dulu. Kalau sudah dinyatakan lengkap dan benar, janji 30 hari jadi. Gitu. Tapi kalau belum lengkap dan benar, ya itu masalah dari pemegang merek mau cepet apa enggak lengkapinnya. Gitu. Argonya belum jalan, Pak. Belum jalan argonya kalau belum lengkap dan benar. Gitu kan. Terus yang berikutnya menanggapi bank garansi 2 kali. Mohon maaf, bank garansi yang satu lagi memang nggak saya bahas, kenapa? Bukan proses bisnis Bea Cukai. Kami nggak berani menanggapi itu sebenarnya. Memang keluhan-keluhan itu sering muncul ya, masalah bank garansi yang kedua ya. Sengaja nggak saya bahas, bukan proses bisnis kami. Kami nggak berani mengomentari hal tersebut. Meskipun ya, kami paham kenapa itu harus ada. Bank garansi yang kedua, untuk melindungi siapa? Importirnya. Kami Bea Cukai juga harus netral di sini kan. Makanya ada bank garansi 100 juta itu untuk kami berposisi netral. Kami tidak memihak ke siapa-siapa nih. Kami di tengah-tengah aja nih kayak wasit. Ya udah, ini ada ini dan ada ini, silahkan. Bank garansi yang kedua, menurut pendapat pribadi saya, memang untuk melindungi barang yang importir. Jangan sampai barang yang sudah ditegah. Kan kadang barang itu kan peka waktu. Butuh harus segera disampaikan ke pemilik sesungguhnya di Indonesia. Biasanya juga ada waktu yang lama pada saat penimbunan jadinya rusak. Jadinya sudah tidak utuh. Kualitasnya berkurang. Apabila tuduhan atau dugaan palsu itu semena-mena aja, tidak ada bank garansi yang kedua, kami khawatirkan, nih pendapat pribadi sekali lagi, importir dirugikan nanti. Kalau barangnya jadinya rusak, tidak bisa dijual, tidak mau diterima oleh pembelinya. Jadi pembelinya di Indonesia akan menolaknya. Wah, kok berkurang ininya, kualitasnya, nggak jadi. Ya, kan rugi si importirnya. Nah, bank garansi yang kedua itulah untuk menutupi kerugian tadi. Itu yang bisa saya komentari, tapi nggak berani komentar lebih lanjut ya. Kalau misalnya mau bikin FGD sendiri, silakan Pak Beni. Kami diundang boleh, kami akan senang sekali hadir, ikut berdiskusi dengan Pak Peradilan ya, dengan institusi peradilan. Ayo bareng-bareng kita diskusikan ini, tapi enggak untuk sekarang. Di luar proses bisnis Bea Cukai. Untuk yang amplas tadi, waktu yang mepet. Nah, waktu yang mepet nih, ya memang Bea Cukai itu kan senang berbagi ya, berbagi rezeki dan berbagi masalah. Nah ini berbagi masalah. Enak aja. Kita udah jam 10 malam jagain ya tadi Merin ya. Kita udah mata merah, kita berbagi masalah ini. Ya Bu, sama-sama kita pusing. Nah, gitu. Enggak bercanda aja. Maksudnya waktu itu yang mepet itu memang sudah diatur oleh SOP, PP dan PMK. Jadi kalau kita yang melanggar sendiri, kita yang bikin sendiri, kita yang melanggar sendiri, apa jadinya gitu kan. Nanti akan jadi temuan malah kita yang kena. Malah kita yang diperiksa. Ingat, Bea Cukai tidak bekerja semenang-menang, kami diperiksa, diaudit dan secara periodik ya. Ada audit internal dari berbagai aparat pemeriksa fungsional, ada Intelijen, BPK, kebutuhan internal kami sendiri. Jadi kalau kami melanggar SOP kami sendiri, kami nanti yang kena sanksi. Gitu. Jadi kami harus tadi mendorong-dorong juga pemegang merek, ya. Nyambung ke kata-kata Pak Beni tadi, kok masih pakai kata-kata pemegang merek, pemilik merek? Ya memang masih Pak. Memang begitu bunyi PP dan PMK yang kami kawal, itu masih dibedakan pemilik atau pemegang merek. Sampai itu belum diubah, mohon izin masih kami pakai. Ingat, peraturan ini bukan berarti tidak bisa dievaluasi dan diubah seperti yang saya bilang tadi. Inilah waktunya. Kita take note, kita rangkum kok, kita serap, kita catat, dan nanti akan suatu hari nanti akan kita diskusikan bersama, baik internal maupun mungkin mengajak kalangan eksternal ya, seperti law firm, konsultan HKI,
ini ada yang perlu di evaluasi nggak? Apa ada yang perlu diubah nggak atau di amend ya? Kalau bahasa peraturan kan di amend. Bukan berarti ini nggak baik, tapi mungkin bisa lebih baik lagi gitu kan? Di amend. Mari kita sama-sama bahas. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi kan peraturan di bidang penegakan hukum HKI di Pabeanan ini sama-sama saling berkembang kita ya, baik dari website maupun konsultan HKI, law firm, pemegang merek, masih pakai pemegang merek, perbankan dan segala macam. Terima kasih untuk perbankan yang sudah membantuin. Ya Bu, ya karena perbankan ini memang tidak wajib pemerintah kok, bisa swasta juga bisa, Citibank bisa, segala macam, Maybank, Panin juga bisa. Ya itu mungkin yang bisa kami tanggapi. Mohon kalau ada kekurangan. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tarto. Ini informasinya sangat-sangat melengkapi sekali. Memang fungsi dari FGD memang seperti ini Pak ya. Harusnya seperti ini, saling mengisi. Bukan untuk saling mencari kekurangan, tidak, tapi saling menyampaikan unek-unek juga. Lalu kemudian diberikan tanggapan. Lalu tanggapan yang bersangkutan juga nantinya akan bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Sebenarnya yang nantinya akan membuat ekosistem yang sehat gitu mudah-mudahan. Ibu Merina tadi juga sudah menyampaikan ya Bu ya. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Tarto, ternyata sekarang alhamdulillah udah boleh Bu, pakai bank swasta juga boleh. Nah setelah ini karena teman-teman dari Kemenkeu ya, dari Bea Cukai ya Pak ya, itu sudah sampai tengah malam gitu mata merah juga, yang pun pemohonnya juga. Mudah-mudahan setelah ini perbankan juga bukanya 24 jam Pak. Ya nggak Bu Yeni? Mau nggak? Bank online jadi. Mudah-mudahan, tapi Pak, betul Pak Beni. Tapi mudah-mudahan nanti kan ada virtual assistant juga, banyak sekali, apalagi sekarang AI juga sudah berkembang gitu ya. Mudah-mudahan bisa terbantu juga nantinya ya kan. Jadi semuanya turut berkembang gitu, bersinergi satu sama lain. Kenapa? Permisi Mas Danin. Ya. Sorry, iya ada yang mau bertanya Mas. Silakan Kak Ternyata, Astrid. sorry tadi baru ini ngobrol, maaf. Boleh Kak Astrid. Ya Bapak Ibu sekalian, sebentar ada pertanyaan dari Bapak Dedi Cewan. Ya Bapak permisi, boleh berkenan berdiri sejenak, tolong disebutkan nama dan juga instansinya Pak. Selamat siang, nama saya Dedi, saya dari Surabaya aja, swasta. Siap, dari Surabaya, iya Pak, silakan Pak. Saya mau tanya ke pihak Bea Cukai. Tadi dari Bapak bilang bahwa pemilik atau pemegang merek yang bisa mengajukan rekodasi. Di dalam HAKI kita mengenal juga namanya lisensi. Antara pemilik merek kasihkan lisensi, perjanjian lisensi ke pihak yang lain sebagai penerima lisensi. Yang mau saya tanyakan, apakah harus wajib pemilik atau pemegang yang bisa mengajukan rekodasi, atau pemegang lisensi juga bisa mengajukan rekodasi? Karena perjanjian merek untuk yang lisensi ini sekarang sudah mulai banyak. Yang ingin saya tanyakan seperti itu Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Tadi mohon maaf Bapak dari Surabaya tadi, atas nama siapa Pak? Dedi. Atas nama Bapak Dedi. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga sih Pak sebenarnya. Ini tapi terkait dengan pemilik atau pemegang lisensi atau merek itu Pak ya, betul ya? Sama saja Pak Beni ya? Oh lain lagi Pak ya? Oh oke, nah itu. Bawahnya kata Pak Beni. Siap. Tolong dicatat ya bawahnya. Mungkin di tingkatan yang berbeda seperti itu. Iya, atau second card ya istilahnya Pak ya. Nah itu dia Pak Tarto, pertanyaannya jadi apakah harus pemilik atau pemegang lisensi yang bisa mengajukan rekodasi gitu? Baik, makasih. Makasih Pak Dedi, saya jawab Pak Dedi Ya. pertanyaannya. Bagaimana dengan lisensi begitu? Makin marak nih sekarang pemberian lisensi untuk berusaha atau berbisnis di Indonesia. Baik, yang kami pahami, mohon dikoreksi apabila salah, kami bukan bekerja di bidang ini soalnya. Lisensi itu adalah perjanjian bisnis antara dua entitas bisnis, baik dari pemilik atau pemegang merek dengan si yang diberikan lisensi. Ketika itu adalah proses bisnis murni antara dua pihak entitas bisnis, maka yang dampaknya adalah ya hanya selesai di bidang bisnis. Jadi itu tadi seperti kata Pak Bin, itu di bawahnya, memang di bawahnya, kekuatannya di bawahnya gitu. Lisensi itu hanya adalah perjanjian kesepakatan kontrak dua belah pihak dalam berbisnis. Pemerintah dalam hal ini tidak diikut sertakan dalam proses kontrak tersebut. Ya.
Pemerintah dalam hal ini melihatnya dari luar lisensi ini. Ingat, lisensi itu juga bisa saja waktunya terbatas. Ada masa kontraknya kan. Bisa dicabut selesai, bisa selesai kapanpun. Bayangkan, apabila ini kami terima, lalu ada tadi yang mepet waktunya tadi, ternyata lisensinya sudah dicabut. Jadi nanti akan ada masalah baru, Pak. Maka dari itu, demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, biar tidurnya sama-sama nyenyak, maka dari itu kami hanya menerima yang tadi, pemilik atau pemegang merek. Pemilik bisa berada di luar negeri mereknya, tapi pemegang merek kan bisa di Indonesia. Pemegang haknya, pemegang hak ya kan bahasanya, pemegang hak. Bisa didelegasikan dia, bisa dipindahkan ke pemegang merek, pemegang hak di Indonesia. Itu yang kami terima, tidak hanya lisensi. Kalau lisensi kurang kuat dan dapat membahayakan proses penegakan hukum di bidang HKI di dalam kepabeanan ke depannya. Demikian Pak Dedi, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tarto juga sudah berkenan menjawab. Pak Dedi sudah terjawab ya mudah-mudahan ya. Untuk yang pertanyaan berikutnya, baik silakan Bapak berdiri sejenak Pak, berkenan untuk menyampaikan nama dan juga asal institusinya Pak supaya kita juga saling berkenalan setelah ini juga. Boleh dibantu untuk mic-nya teman-teman? Kak Astrid di mana posisinya? Oh iya pasti ya, seksi sibuk kalau Kak Astrid seksi sibuk. Silakan Bapak. Baik, selamat siang Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatah dari PT Satoria Agroindustri di Plen Pasuruan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Bapak. Yang pertama, saya ingin mungkin menyatukan pemahaman yang dimana ternyata bank garansi yang dijadikan sebagai jaminan itu juga demi menjaga importir ketika apa yang kita gugat, kita permasalahkan tersebut tidak terbukti dan importir sudah ada kerugian di situ, mengingat ada di pelabuhan dan sebagainya, sehingga itu yang nanti akan diberikan kepada importir. Nah, baik. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Bapak mengenai putusan dari tim Satgas ketika hal tersebut sudah terbukti bahwasannya ada dugaan kesamaan merek, misalkan kita bahas merek di sini, apakah ada potensi dari tim importer untuk melakukan gugatan banding entah itu ke DJKI atau ke instansi terkait hal tersebut, atau putusan yang dihasilkan oleh tim Satgas itu merupakan final? Seperti itu. Jadi mohon arahannya Pak, ketika sudah terbukti di situ ada kesalahan, apakah dari pihak lain tersebut punya celah lagi untuk mengajukan gugatan atau banding seperti itu. Mohon arahannya dan mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih juga untuk Bapak Fatah dari Satoria ya. Ini saya duga pertanyaan bukan untuk saya, tapi sepertinya untuk Pak Tarto ya, betul ya? Nah, karena saya sama sekali tidak tahu gitu. Silakan Pak Tarto untuk dapat menjawab Pak. Baik, terima kasih Mas Fatah dari Satoria Agroindustri. Saya duga pertanyaan nomor 1 untuk saya, nomor 2 bukan untuk saya. Sekalian Pak, sepaket nih Pak. Udah sepaket aja. Tapi nomor 1 tuh saya terima kasih loh ke Mas Fatah. Itu Betul. menguatkan ya, Iya. menguatkan apa yang sudah kami paparkan sebelumnya bahwa jaminan bank atau bank garansi yang tadi diwajibkan itu memang untuk melindungi kepentingan para pihak, terutama yang importir, karena dia dapat saja dirugikan oleh tuduhan semena-mena. Oh, tuduhan tak berdasar. Ternyata barangnya asli tadi kan. Ketika nanti ada timbul biaya dari penegahan tadi ya, ternyata asli barangnya ya atau tidak melanggar HKI, dari bank garansi itulah ditutup biaya-biaya tadi. Dia tidak merugikan, tidak mengalami kerugian yang besar gitu. Tetap dia pasti rugi karena terhambat prosesnya kan, tapi dia tidak begitu besar. Nah yang kedua ini masalah putusan pengadilan sebenarnya kan ya. Apakah masih dapat celah gugatan? Mohon izin Mas Fatah, sekali lagi tadi sedikit bercanda tapi sebenarnya serius bahwa tugas, peran, dan fungsi Bea Cukai di sini hanya di awal saja. Kami hanya menginfokan ke pemegang merek. Ketika pemegang merek sudah menyatakan ya lanjut,
Lalu kan berproses tadi ke bank, ke perbankan, ke pengadilan. Kita cuma bukain jalan di depan untuk informasi tersebut dan menerima tamu periksa bersama. Apa saja yang terjadi setelah itu? Penuntutan, banding segala macam. Mohon maaf, saya nggak berani jawab karena bukan bidang saya untuk menjawabnya, ya kan? Kami merasa selesai tugasnya ketika sudah menerima tamu 5 pihak tadi di pelabuhan. Oh ya silahkan diperiksa, lihat barangnya, tutup lagi, udah selesai. Kita ngerjain hal yang lain lagi, gitu. Kan kerjaan nggak cuma ini doang, banyak kan. Banyak yang nitipin peraturan Pak, nggak cuma pemegang merek yang nitipin peraturan. Apalagi barang impor kiriman PMI kemarin ribut, barang penumpang banyak yang kita kerjakan Pak. Jadi bukan berarti ini tidak penting, namun kami secara profesional membatasi diri, peran kami cukup sampai di sini. Jadi mohon izin kami tidak berani menjawab untuk yang berikutnya karena bisa ditanyakan ke pengadilan mungkin atau ke Pak Beni mungkin selaku praktisi HKI. Nah, silakan Pak Beni, mungkin ada tanggapan terkait. Ya, boleh sekali Pak Beni. Apabila memungkinkan Pak Beni silakan bersinergi karena memang tujuannya forum group discussion ya. Silakan Pak Beni. Itu memang paling pas ditanyai ke pengadilan. Itu bola panas. Karena memang benar, itu bolanya bola panas dan belum pernah terjadi. Ya, kalau udah terjadi kita bisa bantu sama-sama untuk ngecek apakah, tapi setidaknya ada nilai yang namanya nilai pabean yang itu menjadi jaminan yang sekitar kalau tadi itu 300 sekian juta itu. Seandainya misalkan itu tidak terbukti, itu duitnya 300 juta diambil sama importirnya. Nah, makanya kenapa ada faktor ketika melakukan kayak gini, ini harus memang dari Bea Cukai, oh ya ini bukan faktor bisnis kami, tapi buat pengusaha ini sangat penting, ada faktor gambling di situ. Lumayan loh gamblingnya. Kalau nilai pabeannya misal 300 juta itu masih kecil tuh. Kalau bunyinya M, berarti kalau misalkan dia itu ternyata tidak terbukti, maka uangnya itu diambil sama importernya. Yang 1M sekian, yang tadi 300. Makanya itu yang membuat PT Sukses Bersama Ampelasindo mundur. Kenapa dia mundur? Salah satunya dia tidak presisi, tidak pasti barangnya itu apa. Nah, karena gini, ini sebagai konsultan juga, kerjaan baru buat konsultan. Kalau orang daftar merek itu nggak cuma ya udah misalkan yang tadi JB5, jangan cuma tulisannya hitam putih JB5. Kalau dia punya warna-warni biru, kuning, hijau itu daftarin semua. Siapa tahu warnanya bukan yang hitam, jadi yang biru. Karena kalau di Amerika sih gampang, warna hitam putih melambangkan semuanya. Tetapi kalau di Indonesia itu jelas hitam putih putih. Nah, cuma ada tadi pertanyaan dari Pak Dedi, saya sih nggak sepakat Pak Tarto. Nah, terkait dengan lisensi. Wah, seru Ya, nih. Gimana saya nggak sepakat. Pak Beni? Kenapa? Karena kalau tadi Pak Tarto bilang ini kan perjanjian bisnis. Ingat, itu kalau bicara tentang lisensi yang belum ada aturan mainnya. Masalahnya ini udah ada aturan mainnya. Levelnya juga PP 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi. Di situ negara hadir. Nah, ketika negara keluarkan sertifikat merek, bukti kepemilikan hak, negara juga keluarkan bukti kepemilikan lisensi, ada anakannya. Bentuknya juga sertifikat. Nah, di situ sebenarnya ini yang perlu bisa diakomodir karena pencatatan lisensi itu bisa juga untuk menggugat loh, walaupun di anakannya. Dan sebenarnya buat pribadi yang aneh itu kayak PT Unilever atau yang Gillette itu, menurut saya itu tidak bisa kalau mau konsekuen. Kenapa? Karena pemilik mereknya bukan PT Gillette. Kita kalau mau Letterlux, pemilik mereknya adalah yang di luar negeri sana. Itu sebagai pemilik merek. Masalah dia bikin badan usaha di sini, pemilik mereknya adalah bukan badan usaha itu, tetap pemilik mereknya dari luar negeri. Bagaimana cara menyambungkan dari sini ke sini, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pemegang lisensi. Jadi kalau misalkan pemegang lisensi sudah dikeluarkan PP 3 2018, jangan dikerdilkan. Memang ada perjanjian bisnis, oke. Tetapi perjanjian itu bukan hanya perjanjian, negara sudah hadir dalam pencatatan lisensi. Mungkin itu yang perlu ditambahkan untuk dimasukin. Seperti apa sih pencatatan lisensi? Itu anakannya. Kebanyakan pencatatan lisensi itu terjadi pertama, perindustrian udah mengakomodir ya pencatatan lisensi terkait dengan SNI. Ada yang misalkan air minum itu kan air mineral itu kan sudah SNI wajib. Kebanyakan yang punya itu misalkan perorangan. Sedangkan yang kerjakan itu adalah PT-nya. Nah, dia untuk melakukan SNI itu tidak bisa, makanya dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 45 tahun 2019 atau 2020. Itu mengakomodir namanya pencatatan lisensi. Nah,
Dari sini kan berarti artinya dari perindustrian sudah mengakomodir barang yang namanya pencatatan lisensi, bukan sekedar akte perjanjian. Karena akte perjanjian itu akan disubmit ke DJKI lagi. DJKI keluarkan barang baru, produk baru namanya pencatatan lisensi. Nah, biasanya ini terjadi juga selain orang ke perusahaan, juga dari perusahaan asing yang notabene di sini tidak punya siapa-siapa, dia punyanya adalah mitra-mitranya, entah itu distributor. Nah, distributor itu nanti akan diangkat jadi pemegang lisensi. Makanya kita Undang-Undang 20 2016 dan Undang-Undang 15 2001 ada perbedaan. Pemegang hanya dikasih ke pemegang lisensi, satunya lagi namanya pemilik merek. Nah, pemilik merek bisa jadi pemegang lisensi, orangnya sama, kalau dia nggak kasih lisensi, ya dia tetap posisinya seperti itu. Makanya pemegang itu sebenarnya lebih downgrade daripada pemilik. Nah, di sini ada pemilik, ada pemegang lisensi. Mungkin itu catatan Pak supaya bisa diakomodir karena negara sudah hadir. Ya, ini sebenarnya cukup seru ya. Ini malah yang diperlukan sih Pak Beni kalau menurut saya. Sebelum Pak Tarto menanggapi, tadi Pak Fatah mudah-mudahan sudah bisa terjawab tadi Pak ya yang disampaikan oleh Pak Tarto. Yang untuk pertanyaan nomor 2, ini harapannya sebenarnya rekan-rekan pengadilan ada yang hadir ya harusnya terundang harusnya ya. Nanti mungkin bisa lanjut berdiskusi Pak ya karena itu juga yang kami butuhkan juga untuk masukan kami bareng-bareng gitu ya. Nah ini sebenarnya waktunya Pak Tarto untuk menjawab ya. Tapi sebelumnya Ibu Merin tadi nampaknya memang satu suara. Nampak memang sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Beni. Barangkali ada yang ingin ditambahkan sebelum Pak Tarto menanggapi Ibu Merin ini. Ibu kayaknya Halo. Ya, Ya, udah Bu ya. Alhamdulillah. Ya silakan Ibu. Silakan. Secara singkat saja Bu ya. Ya. Boleh ya, silakan. Ya, tadi yang disampaikan Pak Beni yang mengenai lisensi itu benar. Memang lisensi itu sekarang sudah ada bentuk dia pencatatannya, jadi tidak bisa serta-merta kita lisensi saja kemudian tidak dicatatkan karena sudah ada aturan hukumnya. Nah, memang nantinya mungkin dari sisi bea cukai dan peraturan perundang-undangan dan juga Perma itu barangkali bisa diperbaiki ke depannya. Sebagai saran dari Pak Beni. Ya baik, terima kasih Bu Merina. Silakan permisi Bapak Tarto. Ini bukan bermaksud ini Pak Tarto ya, bukan bermaksud untuk memojokkan salah satu pihak, enggak. Tapi ini memang karena tamu spesial nih yang harus. Soalnya enggak. Pak Beni yang di pojok, bukan saya di tengah. Saya juga di pojok. Silakan, saya bantu hanya untuk moderasi saja Pak Tarto. Silakan Pak Tarto untuk diberikan tanggapan. Jadi nggak bersama sama saya. Makasih tanggapannya, komentarnya. Baik, yang tadi kami bicarakan lisensi adalah skop kami secara pabean ya. Kami punya SOP, yang SOP-nya tadi kami bilang itu berdasarkan PP tahun 2017. PP 20 tahun 2017. Tadi PP yang disebutkan sama Pak Beni adalah PP 36 tahun 2018. Belakangan belum berlaku di Bea Cukai. Bea Cukai belum mengawal, belum mengenal dan belum mengimplementasikan peraturan tersebut, mohon maaf. Jadi benar kata Bu Merina, kalau memang lisensi tadi mau diterapkan di bidang rekordasi, tentunya harus direvisi dulu atau di-amend dulu dasar hukum kerjanya kami di sini, yaitu PP 20 tahun 2017 harus di-amend dulu. Harus dikenalkan tentang lisensi. Kalau belum dikenalkan, mohon maaf, kami belum bisa terima juga. Lagi-lagi nanti jadi temuan. Niat baik kami bantu pemegang merek atau pemilik merek, tapi malah jadi bumerang bagi kami karena dianggap melebihi kewenangannya dan dianggap menguntungkan satu atau dua pihak lain. Yang kedua masalah PNG itu kalau konsumen nggak bisa. Mohon maaf Pak, sekali lagi kita masih pakai peraturan yang lama nih Pak. Pemilik atau pemegang merek. Saya sudah analogikan tadi, pemilik itu ada di luar negeri, di Amerika misalnya, pemegang mereknya ada di Indonesia, sudah diberikan kewenangan atau delegasi untuk menjadi pemegang merek di Indonesia. Itu yang kami terima Pak, pemegang mereknya itu yang kami terima. Mohon maaf Pak kalau nggak dianggap tidak pas gitu kan oleh Pak Beni. Moga terbuka untuk diskusi. Iya. Oke, Tidak apa-apa Pak Tarto, itu bagus sekali. Tapi Pak, ini pertanyaan pribadi saya pribadi sih Pak Saya sebenarnya. jawab pribadi juga. Enggak maksudnya di sini aja Pak. Oh, di sini juga. Maksudnya di sini. Oh, iya, iya. Bapak jangan bercanda. Itu tugas saya. Kalau Bapak udah jadi pejabat dan Bapak bercanda, saya kerja apa? Saya tarik kembali kata-kata saya. Pak, tapi sebenarnya pertimbangan untuk nantinya amend itu, Ya. itu nanti untuk dari pihak bea cukai itu berarti hanya menunggu ya, yang telah dicanangkan, jalankan amend yang kali ini itu berarti memang hanya menjalankan saja Pak fungsinya Pak ya.
dan mengawal itu gitu. Tentu. Untuk perubahannya itu sendiri berarti tidak punya pendapat juga Pak ya? Tidak boleh berpendapat juga atau sebetulnya boleh Pak ya? Tentunya boleh dong, tentunya boleh. Usulan-usulan kan bisa dari mana saja, kami kan bagian dari masyarakat juga gitu. Kalau misalnya mau ada yang diubah boleh kita sampaikan melalui jalur yang pas, melalui naskah akademis terlebih dahulu misalnya. Naskah akademis itu juga bisa melibatkan akademisi yang hadir di sini bukan? Ya kan yang menulis jurnal misalnya gitu atau naskah akademis nanti kan bisa dijadikan dasar untuk sebagai perubahan karena memang itu yang dibutuhkan oleh pengusaha atau masyarakat bisnis di Indonesia bisa jadi bahan pertimbangan perubahan amandemen PP tadi. Cuma memang tidak sederhana ya proses perubahan PP itu kan melibatkan banyak stakeholder, banyak institusi dan keputusannya akhirnya nanti mungkin di political will. Nah ini juga nggak bisa diatur kan. Political will-nya bagaimana? Kalau memang saat ini, detik ini sampai Oktober 2024 ini mungkin political will-nya masih sama dengan yang sekarang terjadi. Masih sama karena pejabatnya masih sama bukan sampai Oktober. Kalau di setelah Oktober 2024 mungkin ada perubahan political will. Mungkin ketika Bu Menterinya 2020 mungkin Bu Menterinya ganti, presidennya ganti. Ya itulah tanpa menyebut tanggal. Ya itulah maksudnya mungkin bisa dimengerti bahwa ada political will di sini. Makasih Mas Dani. Pak Tarto, iya makasih juga untuk Pak Tarto. Jadi seperti itu ya. Memang apapun yang mencoba untuk dijalankan dan dilaksanakan itu pastinya tidak ada yang bertujuan dan juga Ibu untuk mempersulit. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi apakah proses itu membutuhkan waktu? Jelas membutuhkan waktu dan dalam waktu itu pun nantinya kan juga akan ada pendewasaan tertentu seperti itu ya Pak Tarto ya. Baik dari pihak BNL Paten juga nanti wah semakin bisa kasih insight Pak Tarto ini kapan nih amen yang ini nih gitu ya. Bisa juga kan juga termasuk pelaku dan dibutuhkan ternyata se-Surabaya ternyata setuju semua gitu. Pak ini petisi nih atau bikin ada naskah akademis kayak tadi disampaikan Pak Tarto itu pasti mudah-mudahan akan tergerak juga ya karena sekali lagi ya memang negara akan selalu ada untuk kita harapannya seperti itu ya dan juga teman-teman sekalian gitu apalagi jasa-jasa konsultan juga. Ibu Merin terima kasih banyak, Pak Tarto terima kasih banyak, Pak Beni terutama juga telah mengadakan forum diskusi ini menyatukan kita semua. Terima kasih banyak ide-ide ini. Acara-acara seperti ini Pak, mudah-mudahan akan lebih baik dibuat itu seminggu sekali Pak. Iya. Dengan moderator atau host yang sama. Nah itu Pak ya. Kalau seru sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan inilah dia akhir dari Haki Bawah Hoki Special Edition Hari HKI Sedunia. Oh oke. Permisi, boleh saya lihat terlebih dahulu. Wow, sebuah skripsi dengan judul Perlindungan Merek dalam Perdagangan Lintas Batas Negara atau Cross Border oleh instansi Bea Cukai Indonesia. Ditulis oleh seorang mahasiswi bernama Madeline Evania Darmawan. Hadir? Aduh sayang sekali. Dosen pembimbingnya hadir. Aduh sayang sekali. Ini mungkin bisa kita datangkan Pak, makanya di lain kesempatan minggu depan Pak. Oh, kualitatif. Wow, bagus sekali, pantas tebel. Dulu skripsi saya tipis Pak. Iya, kalau di ekonomi sih tipis-tipis aja Pak. Ini wah dari Universitas Pelita Harapan ya dari UPH Jakarta. Bahkan sampai dijadikan sebuah judul skripsi. Ini bukan main ya Pak. 2021. Mudah-mudahan yang seperti inilah yang kita butuhkan gitu ke depannya ya. Dari semua lini atau layer masyarakat pastinya juga ingin yang terbaik juga gitu ya. Apalagi untuk proses rekordasi ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lebih baik dan terus growth ya Pak ya. Terus-terusan growth-nya ya, makin sadar. Kalau menurut saya tidak terlepas juga dari kesadaran kita masing-masing ya. Apakah kita mau sadar bahwa kita juga bagian dari masyarakat ya kan? Dan kita bukan yang terus-terusan menuntut negara, tapi kita juga nantinya pasti akan mendapatkan hak dari negara gitu ya. Barangkali kalau ada salah-salah kata karena saya juga masih newbie gitu. Pak Tarto, Pak Beni, Ibu Mary nih mohon maaf sekali tapi saya mencoba untuk keep up gitu ya sama ilmunya Bapak-bapak dan satu Ibu ini yang sudah sangat-sangat tinggi sekali. Mohon maaf juga pertanyaan harus kami sudahi ya ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya secara informal saja disampaikan dengan bapak-bapak maupun ibu terkait gitu ya. Kalau begitu sekarang waktunya ada sebuah
kenang-kenangan nampaknya. Nah, namun sebelumnya terima kasih untuk Ibu Merine, mungkin sudah ingin nyemil-nyemil dari tadi sepertinya. Silahkan Ibu, saya undang kembali untuk dapat menempati tempat duduknya. Terima kasih banyak. Boleh diberikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, Bapak dan juga Ibu. Nah, ini di atas stage atau di bawah teman-teman? Di bawah? Oke, di bawah. Baik, terima kasih Ibu Merine. Bapak Tarto saya undang untuk dapat terlebih dahulu berada di depan Pak, tetap berada di depan Pak, iya boleh. Dan Pak Beni juga Pak, Pak Beni juga jangan kemana-mana, malah yang punya acara malah pengen cepat-cepat duduk gitu ya. Dan Bapak dan juga Ibu, ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa nantinya ya proses yang seperti ini bukan berarti bertengkar gitu Bapak dan juga Ibu ya, tapi saling mengisi, saling bersinergi sehingga tercipta sekali lagi ekosistem yang positif, yang baik dan dapat bersama-sama berkembang. Maka dari itu sebagai bentuk apresiasi dari BNL kami undang untuk Bapak Beni untuk dapat menyerahkan plakat yang akan diserahkan kepada Bapak Tarto Sudarsono selaku Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara DJBC Kemenkeu Republik Indonesia. Dan juga ada sebuah buku yang ditulis langsung oleh Bapak Beni Mulyawan. Bukan main ya. Buset. Pak Beni udah sekelas Raditya Dika sekarang punya buku. Boleh, silakan. Kalau begitu saya dan Insibilo pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Thank you so much BNL Paten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.